Oh iya. Terus lagunya Stevie Wonder kayak Lately. Lately I have had a stranger's feeling. Ih gila, selera kita sama ya Jul ya. Tabala Mama gitu kan. Tabala Mama gimana sih? Refnya gitu. Tabala Mama, teguhkan hatimu. Siapa? Ada versi Bataknya ada. Itu Daka apa? Kurang besai marsako. Oh I see. Itu Daka. Daka Tagalog. Nah, itu kan sangat familiar di zaman itu ya. Viralnya zaman dulu dengan sekarang beda ya. Kalau dulu kita masih istilahnya dapat Bonusnya gitu loh. bonus, Nah itu. duit apa gitu dapat. Tapi udah besar di zaman itu. Ya lumayan lah kebeli mobil 3-4 sih kebeli lah zaman dulu. Itu dari 5 album atau setiap album? Setiap album. Setiap album. Dulu tapi ya. Di zaman itu kan Bang Rano itu kan sangkatan Rano lah. Karno, ya. Langsung main film padahal dia kan nyanyi Kalau juga. Rano gitu. Karno kan memang dia Aslinya awalnya dari film. bukan di Penyanyi. bukan. Jadi Tapi maksudku kan pemain bisa aja. film. Contohnya lu maksudnya bisa aja kan maksud lu contohnya main film kayak atau Ya, apa itu maksud lu iya, kan. iya, Itu iya. tidak dilakukan karena Tidak dilakukan. ketidakadaan manajerial. Oke lah kalau film memang aku nggak hobi main film ya karena Bukan pengakuan, maksudku ada yang mengakui diri gitu loh hanya karena ya maaf ya mungkin warawiri lah di Insta ini atau di TikTok ini tiba-tiba ini artis kita katanya gitu loh Jul. sebetulnya nggak gitu juga ya. Kalau dia itu mengaku atau eksistensinya dikenal sebagai artis atau seniman, tentunya kan dia punya karya. Nah, karya itu kan macem-macem. Makanya gue bilang kalau menurut aku ya mestinya penggunaan kata artis itu ya dibatasi lah gitu. Mungkin kalau dibilang mereka sebagai selebriti ya sah-sah saja lah orang terkenal atau apa. Tapi kalau artis atau seniman kayaknya menurut saya sih kurang pas gitu. Nah itu yang mau saya tanya, setuju nggak dengan pendapatku itu gitu bahwa sebenarnya artis itu adalah Iya. anda yang sudah berkarya itu puluhan tahun menciptakan hits, merekam suaranya, apalagi dia membuat. Ya nggak apa-apa sih kalau kita. Ya, kembali lagi bersama saya Faber Manalu. Kali ini bintang tamu saya berbeda dari episode-episode sebelumnya karena saat ini saya kedatangan seorang bintang besar, bintang pop Indonesia. Nah, tapi pasti Anda bertanya kenapa hadir di Sang Mantan gitu. Apakah beliau sudah tidak jadi penyanyi atau sudah tidak di dunia keartisan? Oh, bukan. Saya memperkenalkan yang berikut ini adalah sang mantan penyanyi cilik. Nah, ini dia untuk Anda, Julius Tanggang. Halo. Apa kabar, Jul? Kabar baik. Oh jadi gue sang mantan nih, mantan Iya, penyanyi jadi cilik. mantan Bagus penyanyi dah. cilik. Ah. Tapi bukan berarti nggak bernyanyi lagi, masih kan? Ya, masih. Nah, tetapi kan Iya mantan penyanyi cilik benar juga. Betul, Ya. iya betul. Nah, jadi saya gitu Ju, saya tidak pernah salah kaprah gitu. Oke. Iya kan? Ketika saya undang Yang Anda, penting nggak salah orang ya. ya, kadang-kadang dalam hidup sering kali kita gitu atau salah memilih gitu ya. Jadi kayak lagu kawan kita, jangan salah menilai. Jangan salah menilai. Jangan salah menilai. Nah, kita santai aja, tapi tentu mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman atau menjadi inspirasi gitu ya. Nah, perjalanan karir Julius Sitanggang itu kan sependek pengetahuan saya itu sudah cukup memakan banyak bertahun-tahun ya. Kalau boleh dihitung awal berkarir itu tahun berapa lah Julius Sitanggang itu ada di industri lah? Aku mulai masuk di dunia pernyanyian ini dari mulai sebetulnya dari umur 9 tahun. Tahun berapa itu persisnya? 89 berarti sekarang ya sekitar 80-an lah, tahun 80-an, 81.
Tahun 81 ya. Ya berarti udah 44 tahun ya. 40 tahun turun naik panggung ya. Belantika Music Musik Indonesia. Indonesia. Nah, ketika itu langsung ke dunia recording apa panggung ke panggung dulu? Oh enggak, waktu itu ya mungkin karena saya zaman dulu kan belum ada idol kayak gitu-gitu ya. Jadi dari panggung ke panggung memang. Awalnya sih memang karena ada saya Marga Samus itu datang ke rumah, dia suka bergitar-gitar, terus biasalah kalau anak-anak muda itu kan suka kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi. Nah, Sebentar sebelum terusin nanti pemirsa kebetulan- bingung. Lai itu lah itu sepupu lah. Sepupu, ya. Terus. Suka main gitar gitu kan. Terus waktu itu memang aku suka dengerin lagu-lagu balada. Jadi kayak siapa lagu-lagu- bintang di zaman itu tuh? Waktu itu masih ada James F. Sunda, Oh, iya. ya, terus suka dengerin Ebit G. Ade juga, dan kalau baratnya itu kayak Jose Feliciano gitu. Ya, jadi lagu-lagu balada aku sukanya, country gitu suka. Dan mulailah di situ nyanyi lagu-lagu kayak Lilin-lilin kecil dulu aku pertama kali tuh. Suka lagu itu nyanyi, dan udah gitu memang ada fase di mana yang saya juga suka nyanyi lagu-lagu barat juga ya, kayak apa Aidi ngotodo di Tapi lagu aslinya justru itu. lagu aslinya tuh kan Jose Feliciano tuh. Coba sebelum itu. Apanya? Pas refnya. Lupa. Nah inilah. Terus kayak pelit model nih, kayak model Daniel Sauleka dulu tuh. Bukan Yang mana kayak yang gitu. Don't sleep away this night. Ya. Coba. Kira-kira begitulah. Ayolah, pelit kali lah. Ya, setuju My tuh kameramen baby, tuh. Nah. Please stay with me at least. Ya. Oh, ya. Terus lagunya Stevie Wonder kayak Lately. Lately I have had a stranger's feeling. Ih, gila, selera kita sama ya Jul ya. Sama. Tapi duluan Julius Tanggang yang ngetop itu karena dari Oh iya jauh itu mah jauh banget. Karena memang waktu itu kan tahun 80-an ya. Iya. Mungkin lo juga masih belum nyanyi kali. Aku masuk ke industri itu 93. 93 ya. Jauh sekali. 93. Iya. Memang kau udah jelas lebih tua di atas. 93 itu aku sudah Apa? Lagu udah recording. Udah recording udah banyak. Enggak, aku mundur dulu sedikit tadi kan itu masih panggung-panggung tadi tuh. Nah, pertanyaanku tadi tuh kapan lah tepatnya itu masuk industri itu rekaman, maksudku tahun berapa? Oh, masuk Belantika Musik Indonesia. Ya, rekaman lah. Rekaman itu tahun 82. 82. Artinya setahun dulu di panggung ke sana kemarin. Ya. Baru Nggak lama sih sebetulnya ya. Oh iya. Jadi aku kan dulu sama bapak diajak ke kayak taman hiburan di Ancol tuh ada panggung lah. Panggung anak-anak gitu. Jadi disitulah banyak anak-anak. Nah, yang menemukan bakat nyanyi. untuk recording itu siapa? Apa didorong? Apa ada yang Kalau bakat recording kan memang itu kan tergantung produsernya ya. Kalau bakat menyanyi ya bapak. Maksudku yang menemukan pertama kali. Yang menemukan pertama itu sebetulnya ada talent gitu ya. Jadi dan kebetulan namanya Om Hendrik. Om Hendrik itu dia dulu kerja di label dulu. Jadi dia bukan produser loh. Masih ingat dengan nama labelnya pertama kali? Waktu pertama kali labelnya itu Nur Sandi Record. Ya, Nur Sandi Record. Jadi Om Hendrik ini dulu dia kerja di Purnama Record. Record justru. Tapi dia bawa tuh di bagian apa gitu di Purnama Record. Nah kebetulan dia jalan-jalan lah ke Ancol, ke Taman Ria Remaja. Pas dia jalan-jalan dia ngeliat saya nyanyi lagu kayak lagu-lagu Ebit gitu. Masih ingat nggak? Ini terasa sangat. Dia kayaknya ngeliat, boleh nih gitu. Lagunya kok lagu-lagu balada gitu loh. Bukan lagu anak-anak. Akhirnya dia memberanikan diri tuh untuk bikin kayak semacam apa namanya demo lah gitu ya, waktu itu dibikin demo. Akhirnya dari situ berlanjutlah proses bikin demo dan saya nyanyi lagu-lagu balada yang tentunya sudah dibikin dengan lagu-lagu
khas balada untuk saya gitu. Dinyanyiin lah ada beberapa lagu, 5 lagu demo jadi. Ya karena dia juga sebetulnya aslinya bukan produser, dia hanya Talent scout ya. karyawan lah di satu di Purnama Record gitu ya, salah satu ininya lah talent scout ya. Dia memberanikan diri, dia buat modalnya sendiri dan akhirnya ya udah jadilah kita demo 5 lagu ini, ditawarin kemana-mana nih ke distributor, nggak ada yang mau. Dari 5 ini. Nah dari 5 lagu nggak ada yang mau Nah, sebelum karena itu- nggak mungkin lah. Kok anak kecil nyanyinya lagu-lagu balada gitu loh, nggak ada yang mau. Nah sebelum lanjut, ini mungkin anak-anak sekarang udah nggak paham itu demo kan. Jadi kalau dulu itu, kalau kita mau masuk dunia recording itu, kita bikin dulu contoh lagu sama Demo contoh tape, vokal. demo Itulah tape. namanya demo tadi. Bukan demo. Bukan. Demo tape. Nah lanjut, jadi 5 ditolak nih, sana kemarin ditolak nih kemana-mana nih, kita udah bikin master ya kan, ditolak. Akhirnya ada sampai satu titik di mana ada akhirnya ya udah deh kalau mereka memang nggak mau beli master ini atau nggak mau ngedarin, ya udah kita Jalan coba sendiri. patungan deh nih berapa orang gitu loh. Iya. Jadi si Om itu sama beberapa orang rekannya, pengusaha-pengusaha juga yang satu inilah satu visi Satu sama visi, dia, jadinya bikinlah itu Nur Sandi Record. Itulah album pertama itu. Itulah. Nah di situ lagu apa tuh hitsnya tuh? Balada Anak Nelayan. Balada Anak Nelayan. Iya itu Nah, banyak. dibikinlah itu dan akhirnya setelah dibikin akhirnya lumayan jalan gitu loh, jalan. Lanjutlah terus. Lanjut akhirnya sampai 200.000, 300.000 zaman itu Zaman kan itu, lumayan iya. ya. Iya. Cuman memang waktu itu 300.000 tuh banyak juga akhirnya produser-produser lain tuh yang datang ke saya. Godain lah biasalah. Biasa, ya udahlah pindah saya sini. bayar sekian mau nggak gini-gini pindah. Tapi kan kita nggak bisa gitu dong, Iya. kita tetap setia, Setia. lah. Akhirnya berapa lah di Nur Sandi itu? Berapa album? Di Nur Sandi itu sempat sampai banyak sih, ada 5 ya, dan 5 dan juga ada lagu rohani, ada lagu Batak juga waktu itu. Dan itu sempat mendapat 4 golden record ya waktu Apa itu. saat itu? Dia dan Dia itu ciptaannya Bang Dakau Tagalung, terus Ibu-ibu itu apa tuh? ya Tabala Mama gitu kan. Berapa lama gimana sih? Refnya gitu. Tabala Mama, teguhkan hatimu. Siapa? Ada versi Bataknya ada. Itu Daka apa? Kurang besai marseko. Oh, I see. Itu Daka. Dakau Tagalung. Nah, itu kan sangat familiar di zaman itu ya. Aku masih kecil tuh, jujur ini aku nggak mau Iya. nggak mau peres lah gitu kan. Ini ketawa nih kameramen nih. Wah, so begini kita peres gitu kan. Maksud gini, ketika itu kan gue belum masuk ke industri dan nggak paham, kita hanya pendengar biasa nih. Sefamiliar itu lagu, seviral itu zaman dulu belum ada kata viral. Seviral itu lagu apa sih yang didapat? Sorry, secara materi lah gitu atau finansialnya sebesar apa itu? Lumayan sih ya. Jangan kalau- kata lumayan dong. Ya, Kalau artinya- lumayan itu kan viralnya zaman dulu dengan sekarang beda ya. Kalau dulu kita masih istilahnya dapat bonusnya gitu loh. bonus, Nah itu. duit apa gitu dapat. Tapi udah besar di zaman itu. Ya lumayan lah, kebeli mobil 3-4 sih kebeli Di zaman lah itu. zaman dulu. Itu dari 5 album atau setiap album? Setiap album. Setiap album. Dulu tapi ya. Tapi ya sayangnya gitu. Saya tuh dulu memang ada satu titik kekurangannya juga di mana kalau anak-anak sekarang kan serba manajemennya bagus ya. Di zaman Begitu itu. habis rekaman, bikin film, bikin merchandise, Iya. bikin macam-macam, bikin tours. Aku ada juga memang tour show, tapi biasanya tour show yang ditawarkan sama inilah biasa IO gitu ya. Harusnya kita memang punya sendiri, gitu ya. Artinya lu mau bilang bahwa memikirkan segala hal gitu loh. ya, tapi kan masih muda, wajar lah. Ya justru itu sebetulnya gini, kekurangan produser saya tuh kemarin itu. Tidak memikirkan hal itu. Tidak memikirkan hal bisnisnya seperti sekarang. Hanya memikirkan bisnis dari materi Penjualan album. kaset doang gitu Tapi loh. itu pun sudah menguntungkan.
Iya menguntungkan tapi kan nggak seberapa dibandingkan Dibanding dengan kalau ada lanjutannya. kalau dibikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Oh, Gitu. artinya ketika itu Julius Sitanggang tidak dalam manajerial company itu? Nggak, Hanya untuk itu rekaman? ya salahnya di situ ya. Nah kemudian lu tidak punya tim kreatif untuk melakukan itu ya? Tim kreatif karena memang bokap itu dulu kan juga ya nggak sekolahan lah gitu ya, nggak terlalu ini juga kita ya mungkin nggak bisa mengharapkan dia untuk berpikir Atau business mungkin ya minded. itu tadi ketika mendapatkan yang itu tadi sudah merasa lebih lah mungkin ya, Iya, atau lebih dari ya cukup kayak gitu begitu, ya. lebih dari cukup. Jadi nggak terlalu mikirin bagaimana berinvestasi, diputar ke sono kemari. Tapi gitu loh. tanpa melakukan itu juga kan, artinya gini, tidak jadi menghilangkan kepopuleran nama Julius Sitanggang, tidak juga kan? Oh kalau masalah populer sih populer. Tapi kalau Yang seandainya maksudku gini, dulu kita bikin something yang untuk bisnisnya bisa lebih itu bisa lebih, bisa berkali lipat. Jadi iya. kita taunya cuma nyanyi doang waktu itu. Iya, iya, Nyanyi paham. dapat hasil dari kaset. Nah berbeda dengan contohnya seangkatan lu, contohnya Misalnya Joshua nih. atau Rano, enggak lah, maksud gue jangan bandingin ke ini. Di zaman itu kan Bang Rano itu kan seangkatan lu Rano lah, Karno, ya. langsung main film, padahal dia kan nyanyi Kalau juga. Rano gitu. Karno kan memang dia Aslinya awalnya dari film. bukan di Penyanyi. bukan. Jadi Tapi maksudku kan pemain bisa aja, film. contohnya lu maksudnya bisa aja kan maksud lu, contohnya main film kayak atau Ya, apa itu maksud lu iya, kan, iya, itu iya. tidak dilakukan karena Tidak ketidakadaan dilakukan. manajerial. Nah, Oke lah kalau film memang aku nggak hobi main film ya, karena film itu memang sedikit banyak Makan menyita waktu, ya. waktu dan Dan lain-lain. memang lu nggak tertarik kan gitu. Nggak tertarik gitu loh. nah. Jadi kalau misalnya dibikin kayak entah itu konser, entah apa. Dan itu gitu, tidak pernah terjadi di zaman itu. terjadi Hanya tapi memang itulah kalau itu kita bikin dari kita punya manajemen sendiri oke, lebih oke. bagus Oh hasilnya. iya. Nah gini, itu kan di awal-awal ketika masih remaja itu kan yang lu ceritakan tadi, Ya. menginjak usia dewasa kan masih terus tuh, Ya. sampai akhirnya album apa tuh yang paling hits di masa dewasa itu, Maria Maria, itu tahun berapa? itu tahun 87. Masih di 80-an itu ya? 87. 87 berarti usia lu 25? Belum ya? 25. Enggak, gue masih 17-an. Lagu Maria 17 tahun. Dan disitulah puncak benar-benar puncak karir Julius Sitanggang itu ya. Untuk hits. Enggak itu. juga sih sebetulnya puncak Setelah karir itu itu masih ada hitsnya. masih ya ada sih di Maria juga ya. Aku pikir sih emang Maria itu identik dengan Julius Sitanggang gitu. Iya. Maksudnya tanpa mengurangi rasa hormat bahwa keberadaan lu sampai saat ini pun masih eksis, maksud gue, tetapi di Maria itulah saya pikir. Karena setelah itu kan udah masuk eranya digital kan kalau nggak salah. Udah mulai analog gitu, enggak lagi kita rekaman analog kalau itu. Enggak juga sih. Masih ada satu dua ya. Ada. Tapi kan gini ya, semua itu kan kembali lagi kepada zamannya ya. Mungkin pada saat itu kan sudah semakin banyak genre masuk, grup Yang kayak muda-muda gitu-gitu, juga. yang muda-muda. Jadi itulah tadi semua ada waktunya, sama seperti kayak sekarang kan ada zamannya AI kayak gitu-gitu kan. Nah, bicara masalah AI gini, belakangan ini banyak muncul video-video yang wah, gimana ya, gempurannya itu gila-gila, penyanyinya, musisinya, semuanya pakai AI. Gimana pendapat lu secara musisi yang pernah kita di analog? Enggak apa-apa sih kalau menurut gue ya bagus juga. Karena Bagusnya dari sisi mana? dari sisi efisiensi waktu. Tetapi yang nyanyi itu robot, Bos, bukan orang itu. Ya itu kan bisa ini ya bisa istilahnya diganti. Ya artinya AI kan cuma tools ya, tools untuk melakukan suatu hasil karya kan gitu kan, tools. Jadi kita juga jangan kita 100% menggunakan AI untuk karya seni lah. Tapi untuk membantu lah ya. Karena kan gini, kalau dipikir-pikir kalau kita
kita gunakan AI berarti kan produknya robot dong ya kan yang kita ini kan. Tapi bukan berarti robot itu nggak bagus juga. Ada juga yang bisa kita nikmatin dari situ. Ya kita kan bisa dengan kita ulang nyanyi lagi kayak gitu-gitu. Maksud gue gini, coba dulu cek ya di YouTube itu ada satu lagu contohnya. Oke lah bisa dia remake atau lagu baru. Mereka memang ngakui bahwa ini hasil karya AI gitu ya. Dan apa ya? Buat gue sih sedih ya. Karena apa? Di tongkrongan tuh yang di style itu ya itu Jul. Nah lantas penyanyi asli ini mau kemana gitu loh. Maksudku gitu. Enggak juga sih, ya penyanyi asli tetap ada, tetap bisa eksis, ya selama itu untuk hal-hal yang sifatnya alamiah lah gitu ya. Kalau ya itu kan benar-benar sudah komputer dan itu sudah menggunakan teknologi yang bisa dibilang kayak zaman dulu tuh sampling ya, Sampling. menyerupai lah gitu dan ya itu kan sudah ada di situ algoritma apa namanya hitung-hitungannya gitu ya. Misalnya kalau musik jazz hitungannya sekian, 40 sekian kan gitu kan, dan juga di situ ada scale progresif dan lain-lain yang sudah dituangkan ke dalam mesin. Dan itu bisa jadi bagus kan, itu tergantung perintah kita. Memang. Kita mau bawa kemana nih? Mau kita bawa jadi suasana romantis bisa. Terus kita mau pakai gue pengen EDM. Gue pengen EDM, terus gue pengen juga ini disco kayak gitu-gitu. Gue pengen jedak jeduk kayak gitu-gitu bisa diatur di situ. Iya, artinya lu mau bilang itu hanya untuk memfasilitasi atau mempercepat efisiensi seperti yang lu bilang ya? Iya, tools aja itu. Sama aja kayak kalkulator. Semua orang bisa ngitung, tapi kan waktunya kan ada yang cepat. Ya udah, nanti balik lagi ya. Anda suka ya silakan, Anda tidak suka ya jangan. Iya, Oke. kembali lagi. Maksudnya kalau memang Anda suka dengan ya, model begitu ya silakan. Tapi kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Itu kan banyak pilihan sekarang. Iya, gitu loh. betul. Nah, kita masuk ke era setelah Maria tadi kan. Nah, muncullah itu musik digital kan. Apakah setelah musik digital itu lu masih bergelut di industri itu apa langsung hengkang atau seperti apa? Masih. Dan melakukan juga. Iya. Karena kan gini, musik digital itu kan sebetulnya mempercepat kita untuk satu proses produksi. Kalau zaman dulu kan lama tuh kan, kita ngedit juga terutama susah. drum gitu ya. Misalnya vokal juga kalau kita mau rubah kita mesti balik lagi ke depan. Ada yang salah gitu. Nah kan di proses mekanisme itu namanya kan. Kalau di digital kan langsung kelihatan. Tapi ada kecemburuan dari pemain drum, gue nggak dipakai lagi nih katanya kebanyakan kan. Mau gimana? Nggak juga, sebetulnya pemain drum juga masih bisa eksis kalau mengikuti zaman gitu ya, mengikuti teknologinya. Dia nggak harus main, dia program, dia bisa atur, dia punya gaya dia, touch-nya ya kan, gayanya gimana, patternnya dia tapi sound kayak gitu-gitu bisa. Itu masih tetap yang penting dia mengikuti gitu. Karena orang-orang yang mengikuti teknologi itu nggak akan ketinggalan dia. Iya. Oke. Nah, sama seperti lu misalnya kan lu bisa DAW, digital audio workstation. Siapa aja sekarang bisa pakai, ya kan? Paling lu doang yang nggak bisa. Karena lu nggak belajar kan? Iya. Dan lu nggak tertarik ke situ. Kalau orang yang tertarik biasanya langsung dia ngulik gitu kan. Yang beda mungkin paling ya itu ya. Rohnya kali apa namanya, touchingnya aja yang sedikit agak berbeda dengan karakter ya. Karena dimainkan asli dengan karakter kan bisa mau bikin rock kayak mau bikin karakter balad kayak bisa kan, atau jazz atau macam-macam gitu, dan itu soundnya bisa kita rubah-rubah. Itulah kelebihannya zaman sekarang, lebih enak. Iya, maksudku kalau dulu kan terbatas ya. Sampai di situ aku setuju. Maksudku yang membedakan adalah tetap nggak bisa dipungkiri bahwa human itu yang bermain itu berbeda rasanya kan, berbeda human dong. Ya. Ya kalau kita nyanyi asli dibanding robot ya berbeda. Sama bedanya di sini kalau kita
kita nggak punya equipment yang memadai pada zaman itu, entah itu mic yang bagus, mixer yang bagus, kompresor yang bagus, nggak bakalan dapet bagusnya gitu loh. Even itu human. Nah, dengan adanya sekarang DAW digital, dipercepat. satu dipercepat, kedua harganya juga nggak mahal, gitu loh. Tinggal ngambil, oh ini contohnya gini gitu loh. Oh. Jadi deh, mau ambience-nya gimana nih? Mau yang agak redam apa yang gimana kan bisa diatur gitu loh. Sekarang zaman sekarang, jadi anak-anak sekarang sebetulnya udah lebih mudah untuk membuat karya seninya itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmatin gitu loh. Nah, ini karena bicara anak sekarang gitu ya. Ada pengalaman-pengalaman lucu, kadang-kadang tiba-tiba kita ketemu seseorang, entah itu di tempat makan, di pinggiran jalan, tongkrongan, terus kenalkan nih teman saya, ini artis nih katanya gitu kan. Nah, kita kagak tahu sama sekali, kagak pernah lihat, kagak tahu karyanya apa, ya mungkin kita telat ini juga. Tetapi ternyata mereka itu punya aktivitas itu semacam di Instagram atau TikTok itu, ya kan? Di digital lah dunia. Maksudku gini, setuju nggak sih gitu ketika orang menyatakan diri menjadi seorang artis itu kan dalam artian kan Indonesia kan seniman ya. Seniman itu berarti punya karya kan gitu ya. Nah ketika si seseorang ini hanya karena tiba-tiba menjadi selebritis di platform itu, tiba-tiba harus ngaku menjadi seorang artis atau seniman. Bagaimana dari sisi lu? Maksudnya gimana sih? Maksud lu itu orang jadi artis itu harus punya pengakuan secara ini gitu maksudnya? Bukan pengakuan, maksudku ada yang mengakui diri gitu loh, hanya karena ya maaf ya, mungkin warawiri lah di Insta ini atau di TikTok ini tiba-tiba ini artis kita katanya gitu loh Ju. Iya. Jadi sebetulnya nggak gitu juga ya. Kalau dia itu mengaku atau eksistensinya dikenal sebagai artis atau seniman, tentunya kan dia punya karya. Nah, karya itu kan macam-macam. Ada karya dari yang namanya musik, ada wastra, ada kebudayaan tradisional dan lain-lain. Apalagi kita ngomong pencipta. Pencipta itu kan macam-macam. Menciptakan aransemen, menciptakan lagu, menciptakan dan lain-lain lah gitu istilahnya. Jadi kalau menurut aku sih kalau mereka cuman hanya dikenal melalui medsos dan lain-lain ya paling mereka sebagai artis medsos saja gitu, bukan artis yang menciptakan misalnya karya gitu loh. Nah, makanya gue bilang kalau menurut aku ya mestinya penggunaan kata artis itu ya dibatasi lah gitu. Mungkin kalau dibilang mereka sebagai selebriti ya sah-sah saja lah, orang terkenal atau apa. Tapi kalau artis atau seniman kayaknya menurut saya sih kurang pas gitu. Nah itu yang mau saya tanya, setuju nggak dengan pendapatku itu gitu, bahwa sebenarnya artis itu adalah anda yang sudah berkarya itu puluhan tahun, menciptakan hits, ngerekam suaranya, apalagi dia membuat. Ya nggak apa-apa sih kalau sebagai artis atau musisi atau pencipta lagu atau komposer kayak gitu-gitu, kita ngelihat artis-artis yang kayak begitu tuh ya mungkin dia artis-artis sebagai medsos juga gitu yang kita nggak tahu ya karyanya dari mana kan gitu. Tapi karena dia rajin untuk keluar masuk di dalam platform ya nggak mau kan. Kita nggak bisa memaksakan juga bahwa kita harus mengakui dia atau enggak juga lah. Oke. Gitu loh. Tentu dalam perjalanan itu kan usia bertambah tentunya udah pasti kan gitu. Nah, I'm 55 now. berapa? 55. Oh ya 55. Gak kelihatan ya? Hah? Gak kelihatan.
Nggak kelihatan gimana? Seperti 54 gitu. Iya, iya. Enggak, tapi masih muda ya. Iya. Maksudku Yang gini, penting kan jiwa muda loh. maksudku gini, pernah nggak kepikiran atau melakukan hal di luar dunia keartisan gitu? Pernah nggak melakukan atau Maksudnya di mana nih? ya di luar seni di ini? luar keartisan, misalnya bisnis, Bisnis atau apa? jualan mobil, atau misalnya jualan es campur gitu. Pernah? Kepengen sih. Bukan kepengen, maksudku udah pernah belum melakukan itu? Pernah. Aku pernah bisnis jual beli mobil, pernah bisnis jual beli tanah, pernah bisnis. Yang penting itu sifatnya ya untuk menambah income dan lain-lain lah. Nah kalau dibandingkan income-nya dari dunia panggung itu Ya jauh lah. lebih menguntungkan. Ya kan istilahnya kalau kita jadi penyanyi, artis apalagi dikenal, apalagi zaman dulu. Iya di zaman itu. Kita kerja setengah jam bisa dapat sekian gitu iya. dibandingkan dengan kita bisnis apa gitu kan. Ya kan paling nyanyi 3-4 lagu dapat sekian gitu loh. Enaknya di situ. Tapi kan itu bersyukur juga kita kalau dikasih kebiasaan misalnya dikasih lagi kebiasaan kita bisa jadi chef. Atau kita bisa jadi seller gitu. Ini sekarang zaman sekarang tidak menutup kemungkinan kemana-mana karena kita punya basic bahwa kita dikenal orang, popularitas dan itu popularitas itu sangat penting untuk kemana aja loh, untuk ke politik lah, makanya kan sekarang banyak anggota yang dari politik ya. Nah pernah juga kan ikut kan? Pernah saya ikut dan kebetulan kemarin itu saya masuklah 4 besar ya dan suara yang saya buat juga nggak terlalu sedikit, lumayan sebetulnya karena mungkin partainya aja. Kalau saya masuk yang partai misalnya yang nomor 5, nomor 6 udah masuk saya sebetulnya. Gitu loh. Jadi artinya karena sistemnya Senlek itu kan 1, 3, 5, 7. Jadi dia seperti itulah. Tapi kalau secara suara sebetulnya saya bisa masuk di mana aja. Tapi belum ya? Belum. Memang belum memungkinkan. Kita sama. Iya. Saya juga gagal. Tapi nggak apa-apa. Sebetulnya itu bukan kegagalan. Belum. Itu namanya membuat kita jadi kembali lagi kita bagaimana supaya kita nggak gagal lagi ke depan. Nah, itu betul. Jadi tambah pengalaman gitu loh. Pengalaman itu kan sangat berarti buat masa depan kita. Yang penting kita bisa mengambil hikmahnya gitu ya, jangan. Tapi yang paling penting itu stay healthy bro. Oh iya, di zaman ini ya. Healthy. Apalagi karena gua aja sih sebetulnya udah kegemukan nih badan jadi agak sedikit gimana ya berat. Gitu. Tapi lu masih ngerokok? Hah? Masih ngerokok? Ya ngaku aja nggak apa-apa. Pembelajaran juga. Nggak begitu sering sih. Nggak begitu sering, ngurangin ya. Ngurangin lah. Nah oke. Tentu saja Jul masih pinginnya sih berlama-lama gitu ya. Masih banyak lah pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi ya. Cuma maksudku gini di akhir episode kita inilah gitu. Apa sih harapan terbesar lu contohnya untuk kita para seniman ini ya, khususnya yang udah mulai sepuh lah ya. Ada nggak harapan lu untuk ke pemerintah atau ya pemerintah lah sebenarnya? Sebenarnya pemerintah itu sudah memperhatikan kita loh. Bentuknya seperti apa? Banyak macam-macam dari kebudayaan misalnya dengan memberikan dana untuk pembinaan dan lain-lain ya untuk segala macam bidang dari mulai nyanyi, wastra, tari-tari tradisional sampai ke cagar budaya juga. Itu sudah di istilahnya ini melalui Menteri Pak Fadlijon itu bagus banget itu. Nah sekarang tinggal kitanya orang-orang kita yang mewakili kita di DPR yang tentunya bisa lebih bekerja lebih keras lagi untuk memberikan payung atau menciptakan undang-undang yang baik buat ekosistem kita gitu loh. Misalnya kayak royalti aja sampai sekarang masih tahu sendiri kan. Dan itu perlu dibenahin supaya mereka yang
udah senior dari kita. Mungkin ada sebagian senior yang karena karyanya bagus dan masih dinikmati sampai sekarang, fine-fine aja. Tapi ada juga yang mereka seniman-seniman yang udah senior dan karyanya juga paling 1-2 yang dikenal, dan itu kurang begitu beruntung. Nah, itu yang harus kita pikirkan, bagaimana masyarakat seni ini bisa sejahtera, bisa bahagia di hari tuanya gitu. Karena ini kan juga satu pekerjaan atau talenta yang diberikan Tuhan. Nah, tinggal kitanya bersatu lah. Bagaimana nih masyarakat seni ini bisa bersatu, membuat satu formula yang khusus buat kemajuan dan kesejahteraan seniman gitu loh. Nah, itu harus kita betul-betul titipkan kepada teman-teman kita yang duduk di DPR. Aku kemarin begitu, kepengennya musik DPR itu berguna gitu untuk masyarakat. Enggak cuma duduk dapat gaji gitu kan. Jadi sebelum acara kita ini, tadi juga saya diundang bicara tentang hal yang sama sebenarnya, dan saya setuju itu tadi. Teman-teman yang di DPR itu yang khususnya mereka berlatar belakang artis, ya Boya memberi perhatian khusus lah terhadap kesejahteraan seniman dan terutama yang menyangkut mungkin masa tuanya ya. Masa tua ya. Karena kan gini, kayak gue nih misalnya ya, gue itu kan dari kecil sudah nyanyi, udah punya kaset dan lain-lain sampai sekarang, dan itu jutaan kaset. Dan itu memberikan kontribusi besar kan. Kontribusi besar kepada pemerintah sebetulnya. Untuk pajaknya, untuk lain-lain kan ada. Wajar dong. Nah, sekarang kalau udah umur sekian, harus kemana kita larinya? Itu maksudku. Gitu itu di situ kita sama itu. Ya maksudnya ya mari kita sama-sama persatukan visi kita ke depan. Bagaimana masyarakat, seniman, budayawan itu mendapatkan ekosistem yang baik gitu loh ke depan. Kita harapkan di pemerintah juga, di DPR juga gitu. Karena kan udah banyak yang duduk di sana kan gitu, teman-teman kita. Harapannya seperti itu, bro. Oke. Thank you very much. Besok kita lanjut lagi ya. Oke, siap. Tentu masih banyak yang kita perlu olah-olah ya kita. Cuman saya lihat agak sibuk kan, jadi agak buru-buru kan gitu ya. Ya kalau zaman sekarang ini memang harus ada sedikit lompatan ya. Karena kita udah bukan berjalan lagi. Udah harus melompat ya. Harus lompat walaupun kaki udah gak kuat. Oke, Ju. Oke, sukses ya buat acara Sang Mantan. Oke. Baik, teman-teman, demikian dulu perbincangan menarik kita bersama sang mantan penyanyi cilik Julius Sitanggang. Semoga menginspirasi, dan buat kamu-kamu yang lagi belajar atau mau nimbrung di industri seni ini, ya ingat tadi pesan-pesan Pak Julius, berikan yang terbaik dan tetaplah profesional. Bye.